Dilatar belakangi oleh para pemuda Indonesia yang ingin merdeka, para pemuda dari berbagai daerah melaksanakan rapat yang disebut juga dengan Kongres Sumpah Pemuda. Besarnya sumbangsih para pemuda dalam perjuangan membuktikan pemuda dapat menjadi harapan dan tulang punggung sebuah negara. Insinyur Soekarno menyatakan, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dan akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri Indonesia dan semua yang hadir di sini atas nama Panitia Kongres Pemuda. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang pada Anda semua sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air Indonesia. Kongres ini dibuat sebagai tonggak sejarah dan para pemuda yang harus bersatu lagi dengan tujuan bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani itu sangatlah benar. Berita bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan ini. Ya, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Benar, kita harus memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Terima kasih para hadirin. Tujuan diadakannya kongres ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah sebuah badan sentral. Benar sekali, Bung. Yang kita butuhkan sekarang adalah organisasi yang mampu menampung semua aspirasi. Kita akan membentuk sebuah pemerintahan dalam bentuk federasi, di mana setiap daerah dapat memajukan daerahnya masing-masing. Bukan seperti itu, Bung. Akan lebih baik jika pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa menyatu dalam membentuk suatu pemerintahan. Karena apabila suatu pemerintahan dibiarkan mandiri dan tidak berkembang, maka akan menimbulkan suatu masalah. Saudara-saudara, pada kesempatan kongres ini, tampaknya kita belum menghasilkan suatu kesepakatan. Saat kongres hampir berakhir, sasaran utama kongres belum tercapai, yakni membentuk Badan Sentral Organisasi Pemuda tidak tercapai. Badan sentral tidak berbentuk karena terjadi perbedaan pendapat mengenai bentuk badan sentral tersebut. Sebagian besar peserta kongres menghendaki bentuk fusi, sebagian lagi menghendaki bentuk federasi. Walaupun demikian, usaha untuk membentuk wadah persatuan tetap dilanjutkan setelah kongres terakhir. Kita sudah menghasilkan sebuah keputusan, hanya saja belum diterima oleh anggota perkumpulan lainnya. Benar, yang kita butuhkan sekarang adalah anggota PPI. Kalau begitu, kita harus menunggu berapa lama sampai mereka pulang? Waktu bukanlah halangan, untuk kita yang penting adalah tujuan untuk masa depan. Kemerdekaan bangsa Indonesia, saya yakin semuanya bisa terlaksana. Bersama itu, jika dilihat dari aspek bahasa, itu sangat penting. Tidak mungkin kita meninggalkan aspek pada saat ini. Para hadirin, izinkan saya untuk menyampaikan rumusan saya, yaitu sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Melayu. Saya setuju untuk bait ke-1 dan ke-2. Tapi jalan pikiran saya adalah tujuan bersama, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Yang sebaiknya bait ketiga itu berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Saya mendukung usulan M. Tabrani, lebih baik menggunakan bahasa Indonesia sebagai persatuan. Benar, namun jika tujuan kita ingin tercapai, maka kita harus bersatu dalam berbagai aspek. Saya tetap bertahan dengan saya. Kalau begitu, kita lanjutkan pembahasan ini pada proses Pemuda 2 nanti. Nah,
nanti sebaiknya kita mempersiapkan diri untuk kongres kedua nanti. Baiklah kalau begitu, keputusan kita telah kita sepakati bahwa pembahasan kali ini akan kita lanjutkan di Kongres Pemuda 2 nanti di gedung KJP. Walaupun rumusan masih belum bisa diterima, mari kita persiapkan diri untuk Kongres Pemuda 2 nanti. Saya akhiri pidato dari saya Muhammad Tabrani dari Jong Java mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sebesar-besarnya. Semoga Kongres ini dapat mewujudkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda, sehingga bangsa Indonesia bisa merdeka! 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 Kongres Pemuda kedua atau dikenal sebagai Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 dilaksanakan dalam 3 sesi di tempat berbeda oleh penggagasnya yaitu organisasi PPI. Kongres tersebut dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan yaitu Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumatera Bon, Jong Islamianten Bon, Jong Ambon, dan lain-lainnya, serta pengamatan dari pemuda Tionghoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, perkenalkan saya Ketua PPPI Sugondo Joyo Puspito. Terima kasih saya telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan. Sebelumnya, terima kasih telah mempercayakan saya untuk menjadi Ketua Kongres Pemuda kedua ini. Serta terima kasih sebesar-besarnya kepada hadirin yang menunjukkan peningkatan yang sangat besar dari Kongres pertama. Pada Kongres pertama, kita masih belum menemukan kata sepakat. Kita merupakan bangsa yang terjajah, bangsa yang ingin merdeka. Oleh karena itu, kita membutuhkan persatuan dan kesatuan para hadirin dari berbagai perwakilan, dari Jong Java, Jong Sumatera Bone, Jong Ambon, dan lain-lain. Semuanya harus bersatu untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju bahwa kita harus bersatu demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Beta perwakilan dari pemuda-pemudi Ambon juga setuju atas persatuan ini. Kami perwakilan dari Jong Islami juga setuju. Ya, kami dari perwakilan Jong Batak juga setuju dengan memperlakukan kesamaan, maka bangsa Indonesia akan lepas dari belenggu penjajahan. Perwakilan dari setiap daerah sudah menyepakati adanya persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda di negeri ini harus bersatu untuk melawan penjajah dan berjuang untuk kemerdekaan negeri ini. Ya, kami dari perwakilan Jong Celebes setuju. Kita perwakilan pemuda dari kaum Betawi juga setuju. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang bersejarah tersebut diperdengarkan lagu Bangsaan Indonesia untuk yang pertama kalinya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 pada media cetak Surat Kabar Singko dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan. Lagu itu sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, tetapi para pemuda terus menyanyikan. Sebelum penyampaian hasil keputusan, hadirin yang terhormat, perkenalkan beliau W.G. Rudolf Supratman. Beliau menciptakan sebuah lagu yang mempersembahkan kepada tanah air bangsa Indonesia. Saya akan mempersembahkan sebuah karya saya yang berjudul Indonesia Raya untuk bangsa Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri dari panggung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita
Baiklah, hasil dari keputusan rapat kali ini memutuskan kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil rapat ini, maka diwajibkan bagi setiap perkumpulan-perkumpulan di Indonesia bersatu seperti apa yang saya bacakan dan selalu memakai keyakinan AS Sumpah Pemuda ini. Selanjutnya, waktu saya berikan kepada Muhammad Yamin. Baiklah, sebelum kita mengakhiri Kongres Pemuda kedua ini, marilah kita mengucapkan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Satu. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia Mengaku bertumpah darah yang satu. mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia Mengaku berbangsa yang satu. mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Selesai. Hasil dari pelaksanaan Kongres Pemuda II menjadi ikrar yang saat ini disebut dengan Sumpah Pemuda. Isi dari ikrar tersebut adalah isi Sumpah Pemuda.